Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai metode min-max ya. Nah ini kebetulan ini juga merupakan topik request ya dari subscriber, lanjutan dari video sebelumnya ya, karena kan beliau ini namanya tuh request dua topik gitu ya, atau dua materi gitu ya. Pertama diagram Pareto ya, kemarin udah, sekarang metode min-max-nya gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ini yang request siapa, teman-teman tonton video sebelumnya aja deh ya. Terus saya spill aja deh lah ya. Nih yang request tuh dari Mas Wahyu namanya tuh ya. Pokoknya username-nya tuh Wahyu aja ya, Wahyu aja berapa gitu ya, saya lupa angkanya tuh. Ada angkanya di situ tuh. Jadi kalau misalnya ini buat Mas Wahyu nih ya, buat Mas Wahyu, kalau misalnya nonton ya video ini nih ya sampai beres, komen ya, komen di kolom komentar, apakah lah misalnya mantap atau terima kasih atau jos gitu kan, apa gimana lah, terserah deh ya. Ini bukan Mas Wahyu ini bukan ini ya, maksudnya saya juga nggak kenal secara langsung gitu ya, tidak kenal sebelumnya gitu kan. Ini kan ya sebatas konten kreator dan subscribernya. Ini ya intinya ini Mas Wahyu itu bukan buzzer gitu ya, bukan buzzer channel Sigit Indrianto, bukan. Ini pure ini beliau request ya, jadi saya turutin ya, karena saya juga insya Allah sanggup memenuhi keinginannya gitu ya, atau requestannya. Nah ini kita akan bahas metode min-max ya. Udah kita langsung ke materi aja ya. Nah ya, min-max stok ini ya merupakan suatu metode pengendalian suku cadang dengan menentukan minimum stok dan maksimum stok ya, menurut nanti ya, sehingga tidak akan terjadi kekurangan ataupun kelebihan suku cadang, dan ketika persediaan mencapai tingkat minimum dapat segera melakukan pemesanan. Nah ini dari segi pengertiannya aja nih ya, ini tuh udah jelas kalau itu ngebahas supply chain ya, atau rantai pasokan gitu ya. Ini biasanya teman-teman dari jurusan teknik industri biasanya tuh ya. Kalau yang saya tahu tuh itu teknik industri itu emang sering banget berkaitan dengan supply chain ya. Ini mungkin Mas Wahyu ini teknik industri kali ya, sedangkan saya teknik elektro ya. Jadi kalau misalnya agak sedikit kurang nyambung dengan penyampaian teori min-max-nya gitu ya, atau mungkin ada yang salah, silahkan teman-teman koreksi aja di kolom komentar ya. Terbuka lah, silahkan. Ini kan kalau misalnya teman-teman tulis di kolom komentar, jadi subscriber lain juga tahu gitu, oh ini tuh ternyata kurang tepat, oh ini tuh ternyata salah gitu ya, harusnya kayak gini gitu. Jadi teman-teman subscriber lain tahu gitu lah yang benernya apa gitu, kalau teman-teman koreksi. Jadi intinya si min-max stock ini metode yang digunakan untuk menjaga supaya supaya stok barang yang ada di gudang gitu ya, misalnya di gudang suatu perusahaan gitu, itu tuh nggak oversupply atau undersupply gitu ya, nggak kekurangan atau kelebihan. Kan kalau misalnya kurang, misalnya teman-teman sebenarnya perlunya 5 barang, oh ternyata malah stoknya tuh cuma ada 2 gitu kan, berarti kan itu kurang banget gitu ya barangnya tuh. Terus kalau misalnya oversupply gitu kan, teman-teman perlunya 5, ternyata dikasihnya 15, itu kan 3 kali lipatnya gitu, malah kebanyakan. Itu kan jadinya mubazir juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya perusahaan gitu ya, terus daripada oversupply gitu ya, buat nimbun satu jenis barang gitu ya sampai oversupply gitu, daripada buat kayak gitu kan uangnya tuh bisa dialokasikan ke yang lain, entah mungkin misalnya ya komponen lain yang kurang gitu kan, yang lebih urgent gitu, atau ke upgrade fasilitas, terus kesejahteraan karyawan gitu kan, bisa lah alokasi dananya buat yang lain gitu daripada oversupply. Nah kurang lebih kayak gitu tuh lah gambaran min-max stock itu ya. Nah
Bagaimana sih tahapan menggunakan metode min-max ini? Nah, pertama menentukan persediaan pengaman atau safety stock. Nah, safety stock ini merupakan persediaan ekstra yang perlu ditambah untuk menjaga sewaktu-waktu ada tambahan kebutuhan atau keterlambatan kedatangan barang. Ini kalau misalnya apa apa ya? Ini teman-teman yang jualan mungkin pasti ngalami nih. Yang mungkin jualan makanan atau apa gitu ya, atau jualan barang gitu, gantungan kunci, aksesoris dan lain sebagainya gitu. Pasti ada masa dimana bahan atau stoknya tuh mau habis gitu loh. Nah, yang teman-teman lakuin kan kalau misalnya mau habis tuh harus segera beli gitu sebelum jangan sampai bahannya tuh atau apa barangnya tuh di nol banget gitu loh ya. Misalnya nih, saya jualan nasi goreng nih misalnya nih. Nah, saya tuh kan nasi goreng tuh ada nasi, ada sosis, ada telur misalnya nih, ada sayurnya gitu ya. Nah, apa? Oke, saya punya nasi. Oke, saya punya sayur. Oke, saya punya bakso misalnya nih. Tapi sosisnya nggak ada gitu. Kan jadinya kurang satu komponen gitu loh ya. Jadinya kayak kurang nikmat aja gitu. Nah, bisa aja masih tetap dijual, cuma kan ada nilai minusnya jadinya tuh. Nah, jadi sebelum sosisnya habis ini tuh, teman-teman atau sebelum bahan-bahannya habis tuh, teman-teman harus ngecek dulu mana nih bahan yang sekiranya mau habis gitu, biar bisa beli dari sekarang gitu. Nggak yang misalnya tiba-tiba lagi bikin nasi goreng, oh ternyata baru ngeh kalau ternyata kertas nasinya habis gitu kan. Mau gimana kan, nggak, masa mau di cancel gitu kan ya orang yang udah beli gitu, udah beli nasi goreng gitu kan, udah digoreng udah dimasakin malah nggak ada bungkus nasinya kan, mau nggak mau jadi makan di tempat gitu kan ya, intinya mau dibungkus. Nah, di sebelum bungkusannya habis, teman-teman tuh harus beli dulu gitu ya. Jangan nungguin nol banget lah ya. Terus menentukan persediaan minimum atau minimum inventory. Oh sorry, sebelum kesana bahas yang keterlambatan kedatangan barang nih. Maksudnya kalau misalnya teman-teman nggak ngerti atau kurang paham, maksudnya gini, apa, estimasi waktu kurirnya lah kalau misalnya teman-teman apa belanja di Tokped, di Shopee gitu ya, di all shop lain gitu, itu estimasinya gitu, estimasi kurirnya. eh Takutnya gini, misalnya case-nya tadi apa, jual nasi goreng terus bungkus nasinya habis, amit-amit ya, pas udah habis teman-teman ngedadak beli gitu ya, misalnya belinya online gitu ya. Nah, teman-teman tuh udah beli yang misalnya teman-teman pakainya next day nih kurirnya nih, nggak tahu ya ternyata di misalnya di JNT-nya gitu atau di JNE-nya gitu gudangnya kebakaran misalnya tuh ya. Nah, jadi kan ketunda gitu ya si nasi ini tuh, apa, si bungkus ini tuh datangnya tuh, yang hasil kan teman-teman mungkin jadi di hari itu nggak jualan nasi goreng gitu kan, karena nggak ada bungkus nasinya gitu, karena belum nyampe nih bungkus nasi gitu kan. Ada, jadi mengantisipasi worst case ya, safety stock itu tuh. Nah, eh, kemudian yang kedua, menentukan persediaan umum atau minimum inventory. Nah, minimum stok merupakan saat atau titik di mana pemesanan kembali harus diadakan sehingga kedatangan atau penerimaan bahan tepat pada waktunya, di mana jumlah persediaan sama dengan safety stock. Dalam metode persediaan yang lain, minimum stok biasanya disebut dengan reorder point. Ya, jadi misalnya teman-teman tuh masih cash yang tadi ya, nasi goreng ya, teman-teman tuh harus mulai beli misalnya nih nasi, bungkus nasi itu ada 100 lembar. Nah, teman-teman tuh harus beli pas bungkusnya tuh nyisa 10 gitu loh seenggaknya tuh. Misalnya pas nyisa 10 baru beli. Jadi ada waktunya gitu loh. Nggak nunggu nol dulu ya, baru beli. Nah, kemudian menentukan persediaan maksimum. Maksimum stok adalah jumlah maksimum yang diperbolehkan untuk disimpan dalam persediaan. Nah, ini oke deh kalau misalnya cash-nya apa, oversupply, terus yang barang yang oversupply-nya tuh misalnya bungkus nasi gitu. Kalau bungkus nasi kan awet ya, kepake terus gitu lagi. Nah, kalau misalnya stoknya tuh yang justru apa,
yang ada expirednya gitu, misalnya kayak sayurnya gitu kan. Kalau di nasi goreng tuh nasi apa sayur kan ada basinya gitu kan kalau sayur tuh, atau enggak sosisnya ada tangga kadaluarsanya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman kebanyakan belinya gitu kan, terus ada sisa lebih gitu, malahan itu kan malah apa, yang sisanya itu malah jadi kadaluarsa gitu seperti itu, atau enggak keburu busuk sayurnya tuh ya, jadi mubazir gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang harusnya uangnya masuknya bisa dipakai buat hal-hal yang lain gitu, buat upgrade fasilitas gitu contohnya, malah ya hilang begitu aja gitu karena oversupply. Nah ini gambaran dari metode min-max ya. Metode min-max dari ini kayaknya penjualan t-shirt gitu ya, kayak atau produksi t-shirt atau apa ya. Ini saya juga nyari di Google ya si grafiknya. T-shirt nih ya, mungkin distro lah ya, distronya gitu yang jual t-shirtnya. Nah ini misalnya stoknya di suatu toko tuh ada 2400 ya. Ada 2400 kan, ini barang makin kesini makin dijual makin berkurang ya, makin berkurang makin berkurang makin berkurang. Nah sampai di titik ada di angka 1000 gitu ya. Pas di angka 1000 tuh beli lagi gitu ya misalnya tuh. Nah di sini berdasarkan grafik ya, si yang punya toko itu mulai beli lagi apa ya, kaosnya gitu ya, kaos kaos polosnya gitu ya, dari distributornya gitu atau dari produsennya tuh pas di sini, pas di sini nih. Nah ini kayaknya ada di 1700 deh, karena ini maksnya kan 2400, ini di 1000 nih, kalau yang ini di 1000, ini 2400. Nah ini di 1700 ini tuh udah mulai beli apa, beli pasokan kaos yang baru gitu ya di 1700 tuh. Nah pas udah di sini ya, pas udah di titik 1000 ini, karena barangnya udah nyampe, otomatis stok di toko kan naik lagi kan. Nah kayak gini nih, terus aja terus nih, kejual kejual kejual, beli lagi. Dari sini kan barangnya udah diterima, naik jadi kan, terus ya gitu aja terus gitu pokoknya. Nah tapi di sini ada yang namanya lead time. Lead time, lead time di sini tuh maksudnya jarak dari kita apa, beli beli ininya apa ya, kita mulai beli lah, mulai beli buat stok sampai kita nerima gitu loh, nerima barangnya gitu, estimasi yaitu estimasi kurirnya gitu lah ya. Nah ini yang dicontohin ini ada 10 hari. Nah kemudian di sini ada order cycle. Nah order cycle tuh ya gini nih, jarak dari habis ke habis lagi tuh berapa gitu, berapa lama sih. Nah ini kan 1 2 3, ini kan 3 kali order cycle ya gitu. Nah kemudian di sini ada safety stock, nah ya yang udah tadi saya bahas. Jadi itu seenggaknya buat amannya tuh kita punya 700 pieces deh gitu. Kalau misalnya amit-amit ternyata pas di 1000 ini tuh si barangnya tuh nggak nyampe-nyampe gitu ya. Jadi kan kalau ini kan pas di 1000 barang nyampe ya, jadinya 2400 lagi. Ternyata pas ini sampai ke sini misalnya ini nggak datang-datang. Nah di sini kan lead time-nya juga nambah dong, nggak 10, karena ini kan terus berkurang stoknya kan, terus berkurang terus berkurang terus berkurang. Nah berkurangnya tuh sampai segimana amannya tuh, nah sampai safety stock ini, kalau di sini 700 ya, karena kan ini bakal ada titik temunya nih. Nah misalnya segini nih, makan lead time-nya tambah mundur, stoknya makin berkurang gitu ya. Next, nah ini rumus dari safety stock ya. Ini belum diedit lagi, gambaran metode min-max tulisannya. Lupa belum diedit. Dari rumus safety stocknya ya, ada standar deviasi dari datanya, data yang mau dihitung, dikalikan dengan akar dari lead time ya. Kalau tadi lead time-nya kan 10 bulan ya. Nah, 10 hari, 10 bulan, sorry. Dan 10 hari berarti akar dari 10. Standar deviasinya berapa ya, nanti dihitung dah. Nah, kemudian minimum inventory-nya T dikali LT tambah SS. T ini rata-rata pemakaian barang ya, dikali lead time, tadi lead time-nya 10 hari, ditambah safety stock ya. Nah terus untuk maksimalnya nih ya, 2 kali T kali LT tambah SS. Nah ini yang teman-teman harus hati-hati nih ya, ini tuh bukan berarti 2
nilai maksimum ini tuh bukan berarti 2 kali min, bukan ya. Jadi kalau 2 kali min tuh jadinya gini nih, ini di sini, ini sampai sini itu 2 kali min. Tapi kalau di sini, masih penghapus. Tapi kalau di sini ya, 2 dikali T kali LT dulu nih, segini nih. Ini dulu dikali, baru dijumlahin sama safety stocknya. Gitu ya. Oh, jadi teman-teman jangan sampai terkecoh pokoknya. Ya, kita langsung ke prakteknya ya. Kita akan coba dulu di Excel ya. Di Excel ini saya udah nyari T, L, T, safety stock sama min max-nya ya. Saya udah nyari sebelumnya. Nah, cara nyarinya gimana sih? Nah, kalau di sini saya pakai rata-rata ya. Rata-rata. Gini deh. Ini saya punya data ini. Nah, misalnya ini sesuai judul ya, data bengkel ya. Jadi saya misalnya punya bengkel gitu ya. Ada stok di bengkel tuh, ada ban, ada oli, ada kampas rem. Yang sering Yang ya? Misalnya orang-orang pada ke bengkel yang kita punya tuh ini gitu, seringnya tuh ganti ban, ganti oli, terus ganti kampas rem, seringnya tuh itu gitu. Nah, misalnya itu pemakaian ya, dalam kuartal 1 ada 3 customer ya, atau 3 orang yang datang ke bengkel kita buat ganti ban di kuartal pertama. Kemudian di kuartal kedua ada 6, kuartal ketiga ada 5, kuartal keempat ada 8 ya. Jadi kuartal itu kalau misalnya teman-teman nggak tahu, itu tuh ya 3 bulan sekali lah, atau 12 dibagi 4 ya, bagi 4 bagian gitu, jadinya 3 gitu. Nah, terus dicari rata-rata. Ini saya pakai average ya. Kalau di Excel kan gampang ya, sama dengan average. Average ini nih, B3. Nah, segini ya average-nya ini. Yang bawah juga sama. Average ini LT ya. LT itu lead time-nya tadi ya. Lead time-nya kita asumsikan 1 bulan misalnya nih ya, satu apa kayak 1 hari gitu ya. Pokoknya 1 aja, supaya kita nggak pusing ngitungnya. Nah, kemudian SS ya, atau safety stock, ini didapat dari standar deviasi dikali akar dari lead time. Kan kalau tadi lead time rumusnya itu gini ya. Mana sih? Nah, ini ya. Standar deviasi dikali akar lead time. Kan kalau di sini lead time-nya itu kan 1 ya, 1 akar 1 ya 1. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau dihitung pakai Excel, teman-teman tinggal tambahin aja nih SQRT atau square root. Hasilnya tetap sama kok. Ya. Karena ini 1 ya, makanya tadi saya bilang biar gampang hitungnya tuh gitu. Nah, kemudian min-nya T dikali LT ditambah safety stock ya, F3 tambah G3 tambah H3. Ini udah sesuai ya, T dikali LT tambah safety stock. Kemudian untuk max-nya, nah 2 dikali T dikali LT ya, dikaliin dulu, baru dijumlahin dengan SS-nya atau safety stock-nya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu kalau di Excel lebih simple ya. Nah, terus gimana kalau di MATLAB? Di MATLAB ini kan tadi saya udah nyiapin dari awal ya ke Excel-nya ya. Ibaratnya ini kita hapus deh ya. Misalnya ini kosong lah ya, atau enggak ini saya nge-save-nya tadi kan saya udah masukin ini ya, udah masukin file data bengkel 2 nih ya, data bengkel 2, tapi pas datanya tuh belum ada min max-nya itu, belum ada. Ini kita coba masukin tabelnya dulu aja deh, masukin Excel-nya dulu deh. Data sama dengan readable. Readable nih udah langsung muncul ya. Dalam kurung nama filenya data spasi deh, udah muncul belum? Nah, ini udah muncul ya, data bengkel. Nah, teman-teman run dulu ya kalau gini, buat ngecek dulu kalau itu masuk gitu. Kita coba data. Nah, ini saya cuma sampai di sini doang nih, atau teman-teman mau gini juga boleh, di double klik ya variabel datanya. Nih, ini cuma sampai sini doang, saya sampai kuartal 4 doang, udah sampai TLT nya belum ada.
Nah, sampai kuartal 4. Ini kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin di Excelnya, kan ini kan yang mau dikalkulasiin yang sebelah sini aja ya. Ini kan bukan data ya sebenarnya. Ini kan cuma penulisan kuartal gitu ya. Nggak kepake gitu ya si apa baris ini tuh gitu ya. Nah, teman-teman bisa hapus barisnya ya dengan cara mengosongkan array-nya ya. Mengosongkan angkanya. Cara data 1,2 sama dengan kurung persegi kurung siku ya. Nah, itu maksudnya apa sih data 1,2 tuh? Nah, kita coba di comment window deh. Nah, jadi untuk data 1,2 tuh itu tuh buat manggil nilai yang ada di baris ini nih. Ini tuh barisnya satu tuh baris 1 ya, sampai akhir, sampai ujung ini nih, sampai var 5. Itu ini mungkin saya harus ada apa ya? Nanti saya bikin deh materi MATLAB mengenai indexing ya. Itu kayak gimana gitu. Indexing itu kayak gimana di MATLAB. Misalnya nih saya tulis data 1,2 misalnya nih. Nah, ini yang muncul tuh cuma satu angka doang. Yang mana? Nah, yang ini nih. Yang baris 1, kolom kedua. Artinya yang ini gitu. var 2. Pas kan? Itu maksudnya kayak gitu. Atau nggak tahu, saya belum pernah nyoba sih kayak caranya 1, misalnya 2 sampai n. Ini bisa nggak ya? Nah, bisa ya. Ini cuman baris 1, kolom kedua sampai ujung, sampai beres, sampai n gitu ya. Nah, ini tuh artinya kayak gitu nih. Data pada baris 1 sampai akhir ya. Sampai ujungnya sampai var 5 kalau di sini. Itu sama dengan kosong. Ini kita coba run. Nah, udah hilang ya sekarang ya. Jadinya cuma 3 baris kita. Terus gimana kalau misalnya di run lagi? Nah, kalau di run lagi ininya tetap aman kok. Karena kan kalau nge-run tuh ibaratnya kayak ngulangin lagi. Ini kan tadi kan waktu data readable masih utuh. Di sini tuh masih utuh nih ya. Datanya itu ada baris pertamanya. Pas di sini baris pertamanya udah hilang, udah dihapus. Nah, kalau misalnya teman-teman run lagi, jangan ngulang lagi dari awal. Masukin semuanya lagi. Itu tuh kalau berdasarkan urutannya tuh masukin semua baru dihapus satu gitu. Kalau misalnya teman-teman hapus yang 2 misalnya ya, baris kedua, nah yang ban hilang tapi yang satu ada gitu. Kita balik lagi ya. Nah, kemudian ini kan secara masih nyampah gitu lah. Ini var 1, var 2, var 3, var 4, var 5 itu masih nyampah banget lah. Ini kalau misalnya teman-teman data var 1 kayaknya bisa deh nih. Nah, kan itu nama kolomnya masih var 1, var 2, var 3, var 4 ya. Kita ubah dulu aja deh, bisa double klik ya di sini. Misalnya saya tulis nama barang. Nah, langsung ada muncul coding ini nih. Di sini ada misalnya tadi itu apa sih ini tuh? Kuartal 1 ya. Kita kasih nama apa ya? KW1 misalnya ini. KW1. KW2 ya, kuartal 2 maksudnya. Bukan KW grade ori apa dah gitu. Bukan ya. KW4 ya. Sekarang. Nah, ini udah komplit semua ya. Udah kolomnya udah dinamain. Kita run lagi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman run, ini balik lagi ke var 1, var 2, var 3, var 4, var 5. Artinya rumus ini atau coding ini harus teman-teman pindahin ke M-nya nih, ke file M-nya. Nah, kita coba run. Nah, namanya sekarang udah ganti ya, walaupun kita run lagi. Nah, nggak berubah ya namanya. Kayak jadi var 1, var 2, var 3, var 4, var 5. Nah, setelah kayak gini ya, kita harus nyari apa lagi ya? Nilai T-nya ya atau rata-ratanya ya. Misalnya di sini saya kasih nama T aja kali ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton video saya sebelumnya, gimana cara nambahin kolom, harusnya udah paham sih ya apa yang saya maksud.
data t data dot t ya, sama dengan nilai rata-rata main ya dari segini nih ya, dari segini segini nih dari KW1 sampai KW4 pokoknya yang ban. Ini baru yang ban aja ya. Apa namanya, main data ya, data kurung kurawal ya, teman-teman harus hati-hati. Titik 2, ini saya sambil lihat catatan juga nih, soalnya agak lupa-lupa nih kalau di apa, sampai n ya. Terus min, takutnya ada yang kurang. Min data, oh ini nih, koma 2. Nah, koma 2 itu maksudnya arahnya ya. Ini kita coba ada bedah kayak tadi deh ya. Nah, ini tuh kan data, ngambil segini data nih ya, sekotak sepersegini nih. Nah, segini kan itu kan segini ya. Terus kita coba misalnya kurung kurawalnya misalnya diganti jadi ini nih, ya kurung biasa gitu. Jadinya kayak gimana? Nah, dari segi tampilan beda kan ya. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, kalau yang pakai kurung ini nih, kurung biasa nih, itu tuh format datanya tuh jadinya table. Coba kalau misalnya ini kurung kurawal, jadinya tuh double gitu ya, bukan table lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghitung sesuatu yang ada di dalam tabel itu harus di-convert dulu jadi double gitu ya si datanya tuh, supaya bisa dikalkulasiin. Nah, terus maksud ini tuh apa? Titik titik 2, 2 sampai n tuh. Itu tuh ngambil semua baris tuh ya, tiga-tiganya ini sama kolom kedua sampai ujung gitu ya. Kan 1 2 3. Ini kalau misalnya kayak tadi nih, satu mana yang atas tuh. Nah, kayak gini kan sebenarnya itu kan satu baris pertama kan. Nah, kalau titik 2 ini berarti semua baris ya. Semua baris gitu. Sampai kolom kedua sampai n sampai akhir gitu. Nah, berarti itu ya. Nah, terus kalau misalnya 2 ini tuh apa? Nanti kita coba run dulu ya nilai minnya. Nah, nilai minnya kita udah dapat ya, udah sama. Nah, 5,5, 2,75 sama 6. 5,5, 2,75 sama 6 udah sama ya. Nah, maksudnya apa sih 2 itu? 2 itu maksudnya arah ngitung rata-ratanya nih. Ini kan kalau ini arahnya ke sini ya. Ke sini nih. Ini tuh 5,5 tuh rata-rata dari 3 tambah 6 tambah 5 tambah 8 dibagi 4 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti arahnya jadi angkanya jadi 1 misalnya. Nah, itu jadinya error gitu ya. Jadinya tuh error. Ya error lah pokoknya lah. Nah, itu assign to or create variable in table, the number of row must match the height of the table. Ya, kayak gitu. Min data titik 2, 2 sampai n. 2 sampai n titik 2 semuanya. Kita coba, kalau misalnya teman-teman mau lebih ngerti, kita coba di sini deh. Ini sama dengan data n.
Harusnya ditekan lagi, harusnya di enter, sorry. Nah itu malah jadi rata-rata yang ini nih. Bentar. Nah rata-ratanya tuh yang ke bawah. 3 tambah 1 tambah 9 bagi 3 gitu. 3 tambah 1 3 tambah 1 4. 9 tambah 4 13. 13 bagi 3 ya seginian lah ya. 4,3 gitu. Baris pertama yang ini nih. Yang kolom kedua, ini kolom ketiga 4 5 6. Nah, ini yang 6 itu apa? Yang 6 itu yang rata-rata dari ini nih. Ya. Oh, ini tadi error itu karena kita masukin ini nih, masukin data.t. Kalau kita mau bikin kolom baru kan. Nah, sedangkan kalau misalnya 2 ya. Nah, jadinya kayak gini, ke pinggir gitu ngerata-ratainya tuh, ke pinggir. Ini juga berlaku buat penyumlahan ya, sum gitu ya. Juga yang pokoknya memerlukan arah direksinya gitu lah. Kalau 1 ya ini ke bawah, kalau 2 ke kanan gitu perhitungannya tuh. Horizontal ya, kalau 2, kalau vertikal 1. Nah, kemudian kita masukkan ini dulu deh, t sama dengan data.t. Jadi ini kita yang t ini jadi variabel ya, di variabel t. Kemudian kita nyari lead time-nya, lead time atau apa ya, lt aja data.lead time, data.lead time sama dengan akar square root dari 1 1 1. Ini tadi kan 1 semua ya tadi Excelnya. Sebaran. Nah, udah muncul ya, sama kayak yang di Excel ini. Nah, LT-nya 1 ya. Kita masukin variabel aja, LT sama dengan data.lead time. Udah ada variabelnya ya, 1 1 1. Nah, kemudian kita ngitung safety stocknya. Safety stock apa ya? Data dulu deh, data.safety stock sama dengan standar deviasi ya. Tadi ingat-ingat, standar deviasi itu kalau di MATLAB itu STD apa? Standar deviasi dari ini nih. Kolom 2 sampai 5 ya. Kolom 2 sampai 5. Berarti cara nulisnya tuh data kurung kurawal titik 2, 2 titik 2 sampai 5. Nah, ini apa? Nanti saya jelasin deh. Ya. Terus kurung siku kurung 2 dikalikan dengan LT. Dikalikan dengan LT. Ya. Mana tadi rumusnya? Ini kan. Standar deviasi dikalikan akar dari LT. Kan ini kan udah diakalin ya sebenarnya LT-nya tuh. Kita coba run. Nah, safety stock-nya udah masuk ya. Bersama kan 2,08, 2,75, 2,58 udah sama ya. Nah, tadi soal apa namanya? Kenapa ini harus ditulis 5, nggak ditulis N? Nah, jadi gini, kalau misalnya teman-teman tulis N, misalnya ini saya tulis N, itu tuh bakal ngitung dari sini sampai lead time. Kenapa? Karena kan di sini tuh perhitungan safety stock ini tuh dilakukan setelah ada penambahan kolom ini, data yang ini, rata-rata sama lead time-nya, T sama LT-nya. Setelah ini dieksekusi ya. Jadi pas di sini tuh ini udah ada nih kolomnya nih, kolom baru tuh udah ada. Ini juga kolom baru udah ada nih, kolom lead time tuh udah ada. Nah, di sini juga kolom lead time sama kolom T-nya tuh atau kolom rata-rata tuh udah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tulis N, ini hasilnya bakal beda. Makanya jadinya 2,44 karena ngitungnya dari 2 sampai lead time. Bukan dari 2 sampai 5. Sedangkan yang kita butuhin tuh 2 sampai 5.
Gitu. Jadi di sini sampai 5. Biar aja sampai 5. Nah, terus kita masukin apa namanya? Variabel. Oh iya, ini titik sama bintang nih perkaranya nih ya. Titik bintang sama nggak, kalau ini diganti bintang aja nih, nggak bisa. Nah, ada error nih karena perbedaan apa yang namanya itu ya? Beda dimensi gitu deh. Kalau yang tahu ya. Misalnya teman-teman misalnya punya matriks nih. Ini jadi agak panjang nih. Jadinya lebih jadi maaf ya, jadi rada detail. Misalnya teman-teman punya matriks A sama dengan 1 2 3. Misalnya kayak gini nih. Terus teman-teman juga punya matriks B sama dengan 1 2 3 juga deh sama. Nah, kayak gini. Ini kan berarti satu kolom tiga baris satu kolom ya, berarti ya kalau kayak gitu. Sedangkan kalau di matriks kan perkalian tuh ada aturannya. Jadi baris kali kolom. Jadi matriks 1 kali 3 tuh nggak bisa dikalikan dengan 1 kali 3 lagi. Harus yang 3 kali 1 baru bisa. Apa? Kita coba kalikan ya. A dikali C sama dengan A dikali B. A kali B jadi langsung A kali B. Nah, nggak bisa. Karena kan incorrect dimension for matrix. Nah, use times titik koma. A titik koma. Titik bintang, sorry bukan titik koma. Nah, jadinya bisa nih. Jadi ini bisa dikali 1 dikali 1, 2 dikali 2, 3 dikali 3 itu bisa kalau pakai titik koma ya. Itu. Itu cuman selewat aja lah ya. Kemudian kita masukin variabelnya ya. SS sama dengan data dot safety stock. Ya, titik koma. Taruh dulu. Nah, ya udah masuk ya. Si variabel ini juga masuk. Terus kita nyari minimum stoknya ya. Minimum stok tuh tadi rumusnya kita dikali LT ditambah SS ya. Kolom baru aja deh, kolom baru data dot misalnya min stock sama dengan T ya dikali titik bintang LT ditambah SS ya. Coba lihat. Nah, udah ada ya min stoknya 7,5, 5,5 sama ya sama yang di Excel. Kemudian max stoknya ya. Data max stock sama dengan 2 dikali T dikali LT ditambah SS. Nah, hasilnya segini 13, 8, 14. Mirip lah ya, sama. Nah, kita udah bisa nentuin nih. Kita udah punya safety stoknya berapa, minimum stoknya berapa, maksimal stoknya berapa. Hasilnya segini nih. Kita udah ketemu nih. Hasilnya tuh segini gitu ya, yang bisa kita pakai. Tapi kan kalau misalnya cashnya baju gitu ya, cashnya baju kan nggak mungkin angkanya koma gitu. Masa bajunya berupa robekan gitu, misalnya nih kayak 5,5, berarti 5,5 masa 5 baju ditambah baju setengah potong gitu kan nggak mungkin ya. Nah, kita harus harus lakukan pembulatan dulu nih. Misalnya pembulatannya dari mana ya? Dari safety stock aja kali ya. Nah, dari safety stock ini ya. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya function yang namanya tuh round ya. Round tuh jadi pembulatan gitu. Coba run. Nah, safety stocknya udah lain kan, angkanya kan jadinya bulat gitu, 2, 3, 3 gitu. Tapi kan udah nggak ada komanya sekarang. Nah, yang min stock kita coba bulatkan juga. Yang max stock juga sekalian. Nah, sekarang hasilnya udah bulat ya. Kalau ini rata-rata mah abaikan aja deh, nggak apa. Nah, sekarang hasilnya udah bulat ya. Berarti kalau misalnya teman-teman
ini bukan kaos ya, kalau ini suku cadang ya, sorry. Saya baru ingat nih. Ini malam nih udah jam 23.44, saya jadi ada error nih kalau jam segini tuh ya. Misalnya kan nggak mungkin bannya jadi sepotong gitu kan ya. Bannya jadi sepotong kalau koma gitu kan, jadinya kan seenggaknya pas apa ban tuh punya setidaknya safety stocknya tuh 2 gitu lah ya. Udah kritis banget lah kalau 2 tuh gitu ya, udah urgent banget lah, harus segera beli gitu. Kalau minimum stok ya kita udah mulai beli gitu, udah mulai beli itu di minimum stok. Nah sedangkan maksimum stok ya maksimalnya ya biar nggak kebanyakan gitu. Jadi antara range 8 sampai 13 ini tuh bisa menyuplai ini nih, segini nih gitu ya, dalam kurun waktu 1 bulan gitu ya, dengan lead time 1 bulan gitu maksudnya tuh. Oke, ini udah berapa menit nih? Masih menit itu 41 menit ya. Ini belum edit ya berarti ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga Mas Wahyu udah request ya, udah mau request tentang Minmax ya. Jadi saya punya insight baru mengenai supply chain ya, karena kan saya nggak belajar sama sekali tentang supply chain itu ya, di teknik elektron nggak belajar. Nah, terima kasih buat yang udah nonton sampai ke menit sekarang nih ya. Terima kasih. Terus jangan lupa like, komen, terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman update nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel Sigit Indrianto. Terus jangan lupa subscribe nih ya, kalau misalnya teman-teman udah nonton subscribe gitu kayak lah ya, karena kan ya masa udah diajarin nggak ada makasihnya gitu lah ya, yang minimal subscribe lah. Ya, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.